yang akan kita kaji pada malam atau pagi hari ini adalah tentang Yesus itu adalah seorang nabi. Kalau di dalam Al-Quran kita lihat ya, kita lihat di dalam Al-Quran. Nah, sebentar. Sebentar ya. Nah, bisa Anda lihat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dzurriyyatan wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ayyati bi ayatin illa biiznillah likulli azalin kitab. Ya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri. Ya, istri-istri. Kenapa di sini dikatakan azwaja? Ya, ini istri-istri, bukan satu istrinya. Jadi para rasul, para nabi sebelum Nabi Muhammad pun ya beristri banyak, begitu kan, dan keturunan dan anak. Jadi nabi dan rasul itu mempunyai istri dan mempunyai anak, ya, sebagaimana Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus pun punya anak dan punya istri, ya. Akan tetapi ditutupi karena akan menghancur leburkan konsep Trinitas. Nah, sekarang kita lihat ini, saudara. Nah, ini adalah salah satu prosesi, ya, salah satu profesi atau prosesi. Prosesi bagaimana Yeshua HaMasyiah disentuh, ya, diminyai oleh seorang perempuan. Yeshua HaMasyiah diminyai, disentuh oleh seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ingat, di dalam konsepsi Yahudi maupun Islam, seorang perempuan itu tidak boleh sembarangan menyentuh lelaki yang bukan mahramnya, apalagi meminyaki, menyeka rambut seorang laki-laki, ya, bahkan menciuminya tidak dapat dilakukan kecuali oleh seorang istri kepada suaminya. Nah, sekarang kita identifikasi bersama-sama, betulkah Yeshua HaMasyiah itu menikah? Maka melalui gambaran ini, Yeshua HaMasyiah itu adalah sudah menikah, ya, sudah menikah. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas, ya. Di dalam Lukas ini, di dalam Lukas 7, ayat ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Ini yang mengatakan berdosa itu siapa, saudara? Ingat, kalau ada tulisan merah di dalam Bible, di dalam Injil, di dalam Injil kanonik, itu perkataan Yeshua HaMasyiah yang diidentifikasi sebagai perkataan Yeshua HaMasyiah. Kalau ada tulisannya hitam, itu adalah pengarang, ya, pengarang dari kitab tersebut. Ada pengarang Injil Yohanes, pengarang Injil Matius, pengarang Injil Markus, Lukas, gitu kan. Nah, kita lihat di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Yang mengatakan berdosa di sini adalah pengarang Injil Lukas, ya. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak, ya. Sebentar, saya ataskan sedikit. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus
di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyakannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya, ini tradisi Yahudi, prosesi pernikahan, saudaraku. Bukan hanya prosesi hanya meminyaki. Ini salah besar ini kan. Ini yang disalahpahami ya. Ada yang mengatakan itu prosesi pertobatan. Prosesi pertobatan itu bukan seperti itu. Tidak pernah ada di dalam Yahudi prosesi pertobatan meminyaki seorang lelaki yang bukan mahramnya, menyakanya, menciuminya. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Ini adalah prosesi pernikahan yang nanti kita sama-sama akan identifikasi ya ayatnya. Nah, kita juga bisa melihat di dalam Matius 26. Di dalam Matius 26, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli. Ya. Pualam berisikan minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesua HaMasiah. Ingat loh ya. Tidak boleh ada seorang wanita yang menyentuh orang laki-laki di dalam adat tradisi Yahudi, apalagi meminyaki, ya, kecuali dalam prosesi pernikahan. Ya. Di sini dikatakan minyak itu dicurahkan ke atas kepalanya. Ya, coba Anda cari. Ya, adakah prosesi pertobatan seperti ini? Tidak akan ada. Justru prosesi ini, adat istiadat Yahudi adalah ya ketika seseorang meminyaki lelaki, ya, apalagi mencekak dan menyiuminya, itu adalah prosesi pernikahan. Ya, karena Yesus ini adalah orang yang terhormat dalam keturunan orang yang terhormat, ya, orang Yahudi gitu kan. Tidak mungkin seorang perempuan tiba-tiba, apalagi hanya ini pengarang Lukas ini ya sengaja ingin menutupi begitu kan prosesi pernikahan ini, ya, mencekak, ya apa di sini dikatakan mencurahkan di atas kepalanya, ya, minyak itu dicurahkan ke atas kepalanya. Dan ini adalah adat istiadat Yahudi dalam prosesi pernikahan, ya, prosesi pernikahan. Jadi Yesus itu menikah. Yesus itu tidak jomblo seperti saudara, ya. Mungkin di sini ada para jomblo. Yesus itu tidak jomblo. Yesus itu menikah. Dan alat kelamin yang diberikan oleh Tuhan kepada Yesua HaMasiah tidak menganggur begitu saja. Ada manfaatnya, yaitu menikah, saudara. Begitu ya. Dan kita lihat ya, sebenarnya siapa sih istri Yesus itu? Istri Yesus itu adalah, ya, siapa wanita tersebut? Ini kan pertanyaannya. Kalau Yesus itu menikah, lalu siapa sih nama istrinya? Nama istri Yesus itu adalah Maria, ya, Maria. Siapa wanita tersebut atau siapa istri Yesus itu? Istri Yesus itu adalah Maria, sebagaimana Yohanes 12 ayat 3. Ya, maka Maria mengambil setengah kati minyak. Tuh, banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas, menyeka rambutnya, ya, menciuminya, ya kan? Dan sekali lagi saya katakan, tidak sembarang orang, apalagi Yesua HaMasiah keturunan, ya, orang terhormat, kemudian ada seorang wanita yang berdosa, katakanlah, menciuminya, meminyakinya. Tidak akan ada itu prosesi pertobatan seperti itu. Karena adat istiadat Yahudi, bahkan para rasi itu menyatakan bahwa hal tersebut hanya ada di dalam prosesi pernikahan. Bukan saya yang mengatakan. Makanya kita itu pelajari original teks, pelajari itu bagaimana orang-orang Yahudi, rabi Yahudi, ya, yang lebih tahu tentang adat istiadatnya, yang lebih tahu bagaimana prosesi di dalam pernikahan, hukum-hukumnya, ya. Itu menyatakan prosesi pernikahan. Cuma ya ditutup-tutupi, ya, gimana lagi ya, gitu. Nah, oke, saya ulangi di sini, ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak, ya, nawasu murni yang mahal harganya, ya. Ingat,
Minyak ini harganya sangat mahal, ya. Dan minyak ini biasa digunakan untuk menikah. Menikah, saudara. Menikah, prosesi menikah adat ya, adat istiadat Yahudi, ya. Lalu minyaki kaki Yesus, tuh meminyaki dan menyekanya dengan rambutnya, ya. Menyeka dengan rambutnya, menciuminya, ya. Nah, dan dari pernikahan dengan Maria ini dikaruniai seorang putra, ya, bukan hanya jomblo kemudian menikah, tidak. Yesua HaMasiah pun mempunyai anak, cuma ya itu ditutup-tutupi. Jadi ada beberapa hal yang ditutup-tutupi dari kehidupan Yesua HaMasiah. Pertama adalah kesaksian ibundanya. Ingat, perhatikan, dengarkan, tolong cermati. Ada 3 hal yang ditutupi dari kehidupan Yesua HaMasiah yang dapat menggugurkan doktrin Trinitas, doktrin ketuhanan ini. Adalah yang pertama, kesaksian Bunda Maria tentang bahwa anaknya itu Tuhan semesta alam, bahwa Bunda Maria itu, ya, ada tidak kesaksiannya Bunda Maria itu bersujud menyembah anaknya sendiri? Tidak ada, tidak akan pernah ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pernikahan Yesus dengan Maria, ini yang ditutupi. Dan yang ketiga adalah Yesus HaMasiah dikaruniai seorang anak, ya. Seorang anak, ada ayatnya sebab. Nah, ini anak Yesus. Nah, dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Anak Yesus itu namanya Justus, dan dari Yesus yang dinamai Justus, ya. Dari, ya, min ben Yesus, ben itu anak, ben, ya. Kalau benot anak, kalau benot itu binti dalam bahasa Arab, ya. Kalau bin, kalau dalam bahasa Ibrani ben, ben bahasa Ibrani, bahasa Arabnya bin. Benot itu binti, ya. Kalau dalam bahasa Arab binti, kalau dalam bahasa Ibrani benot, ben dari Yesus. Ini ada perubahan, ya, ada salah terjemahan. Dan Ben Yusuf yang dinamai Justus, ya. Ingat, di sini diterjemahkannya apa? Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Dari itu sebenarnya apa? Dan Ben Yesus. Ben itu anak, kan ada Ben Zakaria, ya. Yohana ben Zakaria, kemudian Yesmael ben Abraham, ya. Di situ apa? Dan dari, padahal di situ apa? Dan ben Yesus. Ben itu anak, dan anak Yesus yang dinamai Justus. Nah, ini yang ditutupi. Kenapa? Karena salam terjemahan. Jadi ya susah kalau memang udah terpatri di dalam otak itu terjemahan, tidak mengerti original teks, tidak mengerti original language, akhirnya ya begini, ya. Ben Yesus jadi dari Yesus. Ben itu bin kalau dalam bahasa Arab, ya. Sekali lagi, maaf diulangi terus menerus, ya. Ben itu bin dalam bahasa Arab, benot bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab binti, ya. Kita sering mendengar, ya, putri binti Sahili, misalnya bapaknya Sahili. Isa bin Maryam. Isa anaknya Maryam. Kenapa bin? Karena Isa itu adalah laki-laki. Kalau Isa itu adalah perempuan, Isa binti Maryam. Begitu, ya. Jadi di sini dan bin Yesus, bin, ben itu anak yang dinamai Justus. Jadi Yesus ini dari pernikahannya dengan Maria dikaruniai seorang anak yang namanya Justus. Justus itu di dalam perjanjian baru hanya 1 kali disebut, hanya di dalam Kolose 4 ayat 11. Ada apa ini?
ditutup-tutupi. Padahal di sini jelas ya, di antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah, orang yang mempunyai apa ya? Orang yang mempunyai peran yang sangat penting, kontribusi yang sangat besar. Namanya hanya satu kali disebut. Kalau banyak sekali disebut akan ketahuan bahwa Yesus ini anaknya Yesus. Makanya ditutup-tutupi begitu ya. Kita kembali ke dalam, sekarang kita baca ini Kidung Agung. Nah saudara, Kidung Agung 1 ayat ke 2, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Kalau kita membaca, nah Kidung Agung 1 ayat 1 sampai 4 bisa Anda baca ya. Ini adalah ketika kita membaca komentar atau kita membaca Rashi Yahudi, ya, rabi-rabi Yahudi. Ini adalah prosesi pernikahan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus Hamasiah di dalam Lukas, ya. Lukas tadi yang telah kita tampilkan gambarnya bersama-sama, dan kemudian Lukas, Yohanes, ini adalah prosesi pernikahan. Begitupun di dalam Kidung Agung 1, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Kemudian di sini harum bau minyakmu, bagikan minyak tercurah namamu, ya. Ayat ini mungkin kita hanya membaca, nggak ada yang aneh begitu kan, nggak ada yang istilahnya apa ya, yang mencolok atau apa. Ini adalah menceritakan tentang prosesi pernikahan sebagaimana dilakukan oleh Maria kepada Yesus, mencurahkan minyak, kemudian menyekaknya dan menciuminya. Ya, ketiga unsur di sini ada nih, mencium, ya, harum bau minyakmu, kemudian bagaikan minyak tercurah namamu, ya. Itu kamu asumsi doang, Nandar. Bisa dilihat rahasinya itu, ya, di dalam Kidung Agung. Sekarang itu kita download aja Separia, ya. Jadi tafsirnya Torah, Talmud, bisa dilihat itu, ya. Jadi sungguh sudah sangat jelas sekali, ya, bahwa Yesus Hamasiah ini adalah prosesi pernikahan Yesus Hamasiah dengan Maria ya, dengan Maria. Kemudian diceritakan ini bahwa Yesus atau semua nabi di dalam Al-Qur'an itu menikah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dzurriyyatan wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayati illa bi idznillah likulli azalin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Nah, ya, Yesus diberikan istri Maria, Yesus diberikan anak Justus, ben Yesus, begitu kan? Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Jadi Yesus itu bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya karena mukjizat atas izin Allah, bukan atas kehendaknya sendiri. Begitu. Jadi dia bukan Tuhan. Nah, ini ya dalil bahwa Yesus Hamasiah punya anak. Dari ya terjemahan, dan ben Yesus, dan anak Yesus yang dinamai Justus. Cuma karena terjemahan ya begitulah ya. Makanya jargon saya salam terjemahan agar kembali kepada original language. Ya, ini adalah stimulus kepada teman-teman sebagai bentuk manifestasi rasa sayang saya. Salam terjemahan agar Anda itu mengeksplor language, original language, bahasa asli Yesus, yaitu bahasa Ibrani Aramaik. Dan anak Yesus yang dinamai Justus. Jadi anaknya Yesus itu namanya Justus. Kan namanya saja hampir mirip, Yesus, Justus. Nah, ya, mudah-mudahan Anda paham sampai di sini. Kemudian nama istri Yesus adalah Maria ya.
Di dalam Yohanes 12 ayat 3 namanya itu Maria. Ya, namanya bukan Poinem, bukan Saniem, bukan Wati, akan tetapi namanya adalah Maria. Sama seperti nama ibunya. Ya. Kemudian ini ya. Jadi, nah ini saya ungkap sekali lagi Matius 26 ayat 7. Tidak mungkin nih Yesus itu diminyaki kepalanya kecuali oleh istrinya di dalam di dalam proses pernikahan Yahudi. Nah, ayat-ayatnya sudah sungguh sangat jelas ya. Sungguh sangat jelas. Begitu saudaraku, saya tidak bisa panjang lebar. Jadi simpulan dari kajian ilmiah ini bahwa Yesus tidak mungkin sembarangan dicium oleh seorang wanita. Bukan hanya perciuman yang tidak ada makna. Ini adalah perciuman yang mendandakan bahwa ini adalah prosesi pernikahan. Karena Islam dengan Yahudi itu hampir sama di dalam konsep, bukan hampir sama konsep ketuhanannya Esa, ya, Yeshema, Yisrael, Yahweh, Yehovah, ya, Eloheinu, Yehovah Ehad, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Sama di dalam pandangan terhadap hubungan laki-laki dengan seorang wanita pun sama, ada mahram, tidak boleh seorang perempuan itu ujug-ujug menyeka orang laki-laki, menciuminya, meminyainya, tidak, kecuali dalam prosesi pernikahan. Jadi gitu ya. Dan Yesus juga adalah seorang nabi yang punya alat kelamin, punya jakar karena dia itu laki-laki. Karena seorang nabi itu di dalam Al-Quran menikah dan punya anak, ya, maka Yesus pun punya anak dan menikah. Anak Yesus bernama Justus, istri Yesus bernama Maria. Akan tetapi ini ditutupi karena mengganggu, ya, orang-orang yang gulu dalam Islam itu berlebihan terhadap Isa mengenai konsep trinitasnya. Kalau ini diungkap, konsep trinitas, konsep ketuhanannya tentu akan terluluh lantahkan karena Yesus Hamasiah terbukti mempunyai anak dan mempunyai istri. Dan sekali lagi, ya, prosesi pernikahan tentang perminyahan itu bisa Anda cek di Rasi dalam tadi Kidung Agung 1 ayat 1 sampai 4 begitu ya. Demikian saudaraku, tidak bisa berpanjang lebar. Ini sudah pagi, awal pagi, ya. Kiranya ini menjadi berkat untuk Anda semua dan semoga dengan adanya kajian-kajian ilmiah seperti ini banyak pribadi yang Tuhan pilih dan Tuhan pulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Salam hormat dari saya untuk saudara-saudari semua dari Evangelis Yonatan Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.